Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LCD 32 in yang mana kerusakannya mati total. Di sini lampu indikatornya sama sekali tidak menyala. Ini mereknya Toshiba, layarnya gelap ya. Untuk itu saya akan coba bongkar dulu TV ini. Baik, TV-nya sudah saya turunkan dan di sini ada beberapa baut yang harus kita buka terlebih dahulu. Di sini untuk model TV-nya adalah 32PB2E. Mereknya Toshiba. Yang kerusakannya adalah mati total ya. Baik, saya akan coba bongkar saja casing di TV ini. Oke, di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Yang mana kita akan coba lihat sama-sama apakah kerusakan dari TV ini. Di sini saya lepas beberapa skrup yang ada di casing. Setelah itu baru kita bisa tinggal angkat saja casing ini. Dan nampak di sini isi dari TV ini adalah ada beberapa komponen yang harus kita ketahui di unit TV ini. Oke, di sini ada mainboard. Nah, seperti ini ya bentuk mainboardnya untuk tipe jenis ini. Oke, kemudian di sini ada blok power supply ya, yang sudah menyatu dengan inverter. Oke, kerusakannya ada di bagian ini kalau mati total. Untuk itu saya akan coba lepas power supply-nya ini dan akan saya coba cari di mana letak kerusakannya ya. Oke, saya lepas dulu. Baik teman-teman, setelah saya lepas blok power supply-nya, nah seperti ini ya blok power supply-nya. Kita lihat di bagian bawah. Mungkin kita bisa cek sama-sama apa saja komponen yang rusak di blok power supply ini. Untuk itu saya coba tes dulu menggunakan multitester. Saya coba arahkan ke skala ohm ya. Kita akan coba ukur komponen apa saja yang kira-kira mencurigakan. Oke, yang pertama kita harus coba cek di bagian kapasitor. Nah, ini kita bisa lihat untuk fuse-nya, sekringnya coba kita ukur dulu ya. Apakah sekring ini putus? Tidak ya, ternyata sekring tidak putus. Oke, di sini ada double sekring yang harus kita ukur. Dan untuk kapasitor di sini mungkin kita arahkan skala volt, apakah ada muatan yang masih tersimpan di elko besarnya ini ya. Pastikan di sini tidak ada muatan ya. Oke, aman ya. Untuk kapasitornya sudah tidak ada muatan dan kita akan ukur lagi apakah terjadi short. Oke. Ya, untuk kapasitor tidak ada terjadi short. Jadi sepertinya normal saja. Fuse juga tidak ada yang putus. Nah, kira-kira di mana ini ya kerusakannya? Oke, untuk di bagian primernya saya tidak menemukan kerusakan. Kemudian coba kita beralih ke bagian sekunder. Di sini ada dioda ya, kita ukur apakah terjadi short. Nah, ini saya ukur ternyata dioda ini short ya. Oke, coba yang lain diodanya. Di sini saya ukur diodanya normal ya di bagian ini. Oke, jadi sudah kita ketahui ada dioda yang short di bagian sekundernya. Untuk itu sudah dapat kesimpulan bahwa TV ini mati karena diodanya ini short ya, rusak. Oke, kita coba lihat lagi lebih dekat.
Nah, di sini ada dioda, sepasang dioda yang mengalami short. Untuk itu kita coba pastikan lagi apakah memang benar diodanya ini short. Oke, ini terhubung. Jadi walau dibolak-balik dioda ini short ya, artinya kita harus coba lakukan pergantian saja untuk dioda ini. Jadi saya akan coba lepas dulu dioda ini. Mungkin di antara dua dioda ini salah satunya saja yang mengalami kerusakan ya, jadi kita harus buka saja keduanya untuk memastikan dioda mana yang mengalami kerusakan. Nah, ini saya coba bongkar dulu diodanya. Jadi untuk proses perbaikan power supply, yang pertama kita memang harus ukur dulu di bagian primer apakah untuk fuse sekringnya itu putus atau tidak. Dan tadi ternyata setelah kita ukur ternyata tidak ada masalah pada fuse atau sekringnya, jadi tidak ada short circuit. Lalu kita coba ukur, ternyata di blok sekundernya ini ada dioda ya yang short. Ini saya coba lepas dulu diodanya ini. Oke, sudah terlepas. Nah, ini dua buah dioda yang saya anggap rusak. Mungkin lebih pastinya kita akan coba ukur secara lepas dari PCB ya. Di sini saya coba ukur dua dioda. Nah, dioda pertama coba saya ukur. Di sini anoda dan katodanya, positif negatifnya. Oke, ya. Nah, ini normal ini ya, dioda pertama. Dan untuk dioda yang kedua, nah ini short ini. Kemudian coba saya balik. Oke, ya, dioda ini saya anggap rusak ya. Jadi ini saatnya buang saja ya. Dan ini tinggal satu dioda yang masih bagus. Oke, selanjutnya saya coba lihat di sini ada kode pada badan dioda ini. Di sini kita harus lihat ini berapa ampere dan berapa volt. Di sini tertulis baru SB 3150 ya. Oke, coba yang rusak tadi kita lihat apakah sama. Di sini SB 3150 ya, sama ya, berarti sama-sama SB 3150. Dan kita pastikan di sini SB 3150. Kita coba ganti. Oke, di sini saya memiliki dioda SB sama ya, SB 3150 ya. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan ini adalah dioda Schottky ya, yang mana untuk dioda Schottky ini tidak bisa kita ganti dengan dioda biasa. Jadi kita harus pastikan untuk ampere dan voltnya ini harus seperti aslinya ya. Di sini keterangannya SB 3150, artinya ini dioda Schottky dengan 3 ampere serta voltnya itu adalah 150 volt. Dan kita harus coba ganti yang sejenis ya, seukuran ya, jangan sampai salah ya. Karena apabila kita salah dalam hal pergantian dioda ini, maka tidak akan bertahan lama, dalam hitungan beberapa menit maka akan short kembali. Oke, untuk itu saya akan coba ukur dioda Schottky ini apakah normal ya. Oke, normal. Dan kita balik anoda dan katodanya ya, ada hambatan. Oke, ada hambatan ya, berarti ini sudah mantap ya untuk dioda Schottky penggantinya.
Jadi teman-teman jangan sekali-sekali mengganti dioda Schottky ini dengan dioda yang biasa, yang bukan Schottky, karena tidak akan mungkin mampu menggantikan peran dari dioda Schottky ini. Karena dioda Schottky ini memang terbuat dari bahan khusus ya. Jadi dia memiliki daya switching yang sangat cepat, sehingga untuk kinerja di power supply ini betul-betul stabil dan mantap ya teman-teman. Memang kadang kita anggap bahwa dioda ini adalah sama saja, walaupun kita ganti dengan ampernya yang lebih besar dengan dioda yang biasa, tidak akan mampu menggantikan peran dari dioda Schottky ini. Jadi untuk teman-teman, apabila mengganti dioda Schottky ini, usahakan ampernya itu harus sama. Lalu untuk voltnya itu tidak begitu bermasalah apabila beda sedikit ya, kurang lebih. Jadi kalau misalkan SB3150 ya, kita ganti dengan SB3100, masih toleransi lah ya, beda di volt, tidak masalah. Tapi alangkah baiknya apabila mengganti harus yang sama ya, untuk menghindari kerusakan selanjutnya. Oke, di sini dioda Schottky sudah saya pasang ya, keduanya sudah saya solder dengan tepat pada posisinya, pastikan anoda dan katodanya. Dan ternyata untuk dioda Schottky yang mengalami kerusakan ini adalah di tegangan 12 volt ya, sedangkan ini ada elko di sampingnya untuk tegangan 5 volt dan diodanya aman saja. Jadi kerusakan di bagian tegangan 12 voltnya. Oke, di sini ada keterangan di pin-pinnya ini berapa volt ya. Oke, di sini keterangannya ada tegangan 13 volt ya dan 5 volt. Oke, untuk kerusakan dioda Schottky tadi yaitu tegangan di 13 volt. Baik, setelah kita lakukan pergantian dioda ini, kita harus lakukan lagi pengetesan. Apakah memang sudah yakin tidak ada lagi short di bagian dioda Schottky ini? Coba kita pastikan lagi ya. Kita ukur. Oke, tidak ada short. Ya, ada hambatan. Apabila dibalik ya, aman ya. Mantap. Oke, sepertinya tidak ada lagi short ya. Di sini normal juga. Dan saatnya kita lakukan pengetesan ya. Semoga saja kerusakan hanya sampai di dioda ini. Biasanya cukup kita ganti dioda dan power supply kembali normal. Namun jangan terlalu pesimis. Kita harus pastikan terlebih dahulu. Untuk itu kita harus pastikan lagi, kita ukur tegangan. Kita coba berikan sumber ya. Oke, saya coba berikan sumber. Dan kita akan coba ukur apakah memang sudah normal. Oke, pastikan tegangan masuk di elko pertama yang paling besar ini ya, di bagian primer. Apakah ada input DC-nya sebesar 250 sampai 300? Ya, ada ya, sudah masuk ya. Artinya di bagian primer ini sudah dialiri arus ya. Kemudian apakah di sekundernya ini sudah keluar tegangan 12 volt dan 5 volt? Nah, itu harus wajib. Apabila sudah hadir tegangan itu, pertanda power supply sudah normal. Oke, di sini untuk negatifnya saya lekatkan di body, di ground, dan kita ukur tegangannya ya. Tegangan 12 volt, coba kita ukur.
Wah, di sini tidak ada ya, teman-teman. Tidak keluar, dan coba saya arahkan ke skala 50. Tidak ada hadir tegangan 12 volt atau 13 volt. Untuk tegangan 5 volt juga tidak hadir. Artinya power supply ini tidak bekerja. Jadi apalagi tindakan kita harus memperbaiki. Oke, saya cabut dulu ya sumbernya. Kemudian untuk elko di primer ini kita harus buang dulu muatannya. Pastikan di sini pasti akan menyimpan muatan yang cukup besar biasanya. Coba kita pastikan. Oke, tidak ada muatan ya. Berarti kondisinya tidak menyimpan muatan. Oke, sekarang kita akan coba cek lagi di mana letak kerusakannya ya. Di sini kita coba pelajari dari sirkuit ini. Mungkin bisa kita lihat di sini tegangan AC masuk menuju ke dioda kuprok ya. Kemudian nih dioda kuproknya ya. Kemudian dirubah menjadi tegangan DC ya. Ini groundnya. Nah, ini yang positifnya ke sini. Kemudian masuk ke atas. Nah, di sini untuk rangkaian penstabil. Kemudian ada resistor masuk ke ini elko yang paling besar ini ya. Oke, di sini. Kemudian di sini di jumper menuju ke sini. Ya, sebagian ada yang ke bawah. Oke, ini untuk blok inverter ya. Oke, di blok inverter. Coba kita lanjut lagi, masuk menuju ke trafo switching. Oke, trafo switching keluar menuju ke ini blok power, yaitu sebuah IC STR biasanya. Oke ya. Di sini power masuk menuju ke atas ya, blok stabilisernya. Oke, ini blok stabilizer. Kemudian terus menuju ke bagian bawah, ini adalah blok inverter backlight ya. Oke, selanjutnya terus menuju ke trafo switching dan keluar menuju ke IC yang mana ini adalah blok power supply. Oke, kita sudah mengenal ya diagram jalurnya, dan kecurigaan menuju ke IC ini ya, IC STR. Untuk itu kita akan coba lihat IC STR-nya ini menggunakan seri berapa ya. Jadi kita bisa lihat di sini STR-nya, mungkin kita bisa perjelas ini. Ya, ini STR W6052S. Ya, STR W6052S ya. Oke, kita akan coba lakukan pelepasan IC ini. Karena saya curiga di IC STR-nya ini mengalami kerusakan sehingga power supply tidak bekerja. Mungkin IC STR ini rusak karena akibat dari dioda Schottky tadi short, maka berdampak pada STR ini karena posisi bagian sekunder itu mengalami kerusakan short. Jadi untuk IC STR ini merasa terbebani ya, yang cukup besar sehingga mengalami kerusakan. Baik teman-teman, saya akan coba lepas dulu IC STR-nya ini.
karena saya memang mencurigai permasalahannya di sini. Oke, saya lepas dulu ya. Nah, ini coba kita lihat lebih jelas berapa nomor IC-nya. Ini adalah STR W6052S ya. Baik, saya akan coba cari penggantinya ini STR-nya. Oke teman-teman, di sini saya memiliki STR penggantinya dengan nomor yang sama, yaitu STR W6052S ya. Nah, ini kondisinya masih bagus. Jadi saya akan coba pasang saja STR-nya ini. Oke, langsung saja saya pasang karena saya mencurigai kerusakan di STR ini. Karena power supply tidak bekerja sama sekali, tidak ada respon sedikit pun, dan tegangan output sama sekali tidak ada keluar. Dan kita juga sudah mengenal diagram bloknya tadi, yaitu menuju ke bagian penstabilisernya dan menuju ke bagian backlight-nya, kemudian ke bagian power supply-nya ya. Jadi sangat mudah kita pelajari sirkuit dari blok power supply ini ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu ya STR penggantinya ini. Jadi pada saat proses pengerjaan di bagian blok power supply ini, pastikan muatan pada elko paling besar di blok primer ini harus betul-betul sudah kosong ya. Buang dulu mungkin dengan menggunakan solder ya, bisa kita buang. Nanti mungkin saya akan coba tunjukkan caranya. Oke, dioda Schottky di bagian sekunder sudah terpasang dan STR sudah terpasang. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan kembali ya. Oke, semoga sudah teratasi masalah ini ya. Ini saya siapkan pengukur voltnya. Dan saatnya kita mencoba ya teman-teman. Moga saja berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan sumber dan coba kita ukur dulu tegangan pada muatan elko paling besar di sini, apakah ada muatannya? Ya, 250-300 volt sudah hadir ya. Ini power supply sudah dialiri arus dan saatnya kita ukur di bagian sekundernya untuk tegangan 12 volt dan 5 voltnya apakah sudah hadir. Pastikan tegangan tersebut harus hadir ya teman-teman. Oke, untuk probe negatif mungkin saya bisa letakkan di bagian ground, di pendingin yang paling besar di sini. Nah, di sini ada jalur ground. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian untuk positifnya kita bisa ukur di positifnya dioda. Oke, kita ukur ya. Oke, ada ya tegangan 12 volt atau 13 volt ya hadir. Untuk tegangan 5 voltnya mana nih? Oke ya, ada ya teman-teman. Wah, mantap ini. Oke, lebih yakin lagi saya coba turunkan di skala 10. Tegangan 5 voltnya ya, betul ya, 5 volt hadir ya. Dan untuk tegangan 13 voltnya ya hadir di sini. Artinya power supply ini mantap ya. Jadi proses perbaikan power supply sudah selesai dan saya cabut sumbernya. Dan yang terpenting kita harus membuang sisa muatan yang ada pada elko paling besar di bagian primer ya. Nah, ini pastikan di sini. Nah, ini yang saya bilang,
mengandung muatan ini kita harus buang ya, karena ini sangat menyakitkan apabila kita tersentuh ini ya. Dengan cara kita buang muatannya menggunakan solder ya. Ini kita balik. Jadi muatan yang ada pada elko ini akan terbuang, terserap. Oke, selanjutnya coba diukur lagi apakah benar-benar sudah tidak ada muatan. Jadi ini tingkat keamanannya harus kita perhatikan ya. Mantap ya. Sudah. Oke. Untuk perbaikan power supply saya rasa sudah cukup dan saatnya kita akan pasang pada unit ya. Kita lihat hasilnya. Semoga saja TV langsung jreng ya. Oke, saya persiapkan dulu semuanya. Saya akan coba pasang kembali pada unit. Baik teman-teman, setelah itu saya akan coba pasang di unit ini. Untuk power supply-nya ini kita akan coba pasang kembali. Bagaimana nanti hasilnya kita akan coba lihat sama-sama. Di sini saya coba bongkar casing pada TV unit. Dan saya akan coba pasang saja langsung ya, karena tegangan out pada sekundernya sudah hadir ya. Dan ini sudah kita repair. Oke, kita pasang kembali. Dan jangan lupa untuk baut yang ada pada power supply ini kita pasang semua ya. Jangan sampai ada yang terlupakan. Jadi untuk perbaikan blok power supply ya, saya rasa sangat mudah apabila kita sangat teliti dalam hal melakukan proses perbaikan. Yang pasti kita harus lakukan step demi step yang seperti saya lakukan tadi. Mungkin kita bisa lebih mudah dalam hal melakukan perbaikan blok power supply ya, teman-teman. Oke, untuk soketnya jangan lupa dipasang kembali ya sesuai aslinya. Pastikan seluruh soket sudah terpasang. Nah, ini saya coba pasang juga soket AC code-nya, dan kita perhatikan nanti lampu indikatornya apakah standby-nya itu menyala. Nah, ini saya coba berikan sumber dan kita lihat ya. Mungkin kita bisa lihat tampilan di backlight-nya ya. Oke, ini backlight sudah menyala nih ya. Kita lihat, nah nih ada cahaya sudah dari bagian panelnya ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita intip saja. Mungkin bisa lebih lihat bagaimana hasilnya ini. Ya, di sini sudah terlihat ya cahaya blue back-nya biru. Nampak sudah di sini. Baik, coba saya arahkan saja untuk hasilnya. Di sini kita bisa lihat. Oke, wah ternyata ada cacat garis pada bagian panel LCD-nya. Dan hal itu tidak jadi masalah karena memang konsumen sempat cerita ada garis sebelumnya sebelum mati ya. Jadi ini memang kerusakan bawaan sebelum mati, dan untuk perbaikan ini sudah mantap ya. Karena kerusakan yang kita perbaiki adalah kerusakan yang mati total. Baik, saya cabut dulu sumbernya dan selanjutnya saya akan coba lakukan penutupan saja pada unit ini. Ya, jadi kita sudah selesai dalam hal proses perbaikan TV LCD ini dengan kerusakan mati total. Yang mana menurut konsumen sebelum mati memang TV ini memang sudah ada cacat gambar, yaitu berupa garis di bagian bawah ya. Itu tidak jadi masalah. Yang terpenting TV-nya bisa hidup kembali
normal ya teman-teman. Baik, ini TV sudah saya rakit dan saatnya kita coba. Di sini lampu standby sudah on dan coba kita tekan tombol power dan indikator berubah menjadi hijau, pertanda TV sudah menyala dan kita lihat hasilnya. Oke ya, untuk gambarnya sangat terang ya. Mantap ya, suara juga sudah terdengar. Nah, di sini untuk tombol-tombolnya juga coba kita tes ya. Oke, normal semua ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.